Kita jawab pertanyaan Jua. Pertanyaannya bagus nih Jua. Apa yang harus dilakukan untuk bisa membangkitkan lagi rasa pede ketika kita berada di titik terendah di mana sudah tidak ada lagi yang mendukung kita dan terjebak di antara orang-orang yang toksik. Oke. Kalau Bunda jadi Jua, ya, ada orang seperti itu. Pertama yang Bunda lakukan nih Jua ya, mungkin masukan buat Bunda, hindari orang-orang yang toksik. Ya, karena itu akan memberikan efek negatif buat diri kita. Itu yang pertama dulu. Ya, yang kedua adalah cari lingkungan baru yang bisa membangkitkan rasa percaya diri kamu, yang bisa support kamu, yang bisa memotivasi kamu. Itu, ya, pasti ada. Ketiga, nah ini yang harus penting. Kalian harus punya mentor. Ya, mentor bisa aja misalnya Bunda atau kakak atau orang public figure atau apa ya yang kalian idolakan lah istilahnya gitu. Bisa. Kalian harus punya mentor ya, karena orang-orang itu mengalami hal yang Jua alami juga. Semua orang pasti akan mengalami hal itu. Jadi bagaimana caranya? Satu, Jua tadi Bunda sampaikan, jauhi orang-orang yang toksik, itu pertama. Dua, cari lingkungan baru yang bikin motivasi kalian. Ketiga, carilah mentor yang menurut kamu bisa dipercaya atau menurut kamu bisa memberikan motivasi di bidang kamu. Tapi yang keempat adalah, sekarang kan dunia internet ya, Jua ya. Betul nggak? Apa yang kamu rasakan, cari ya di YouTube kek, di internet kek, yang bisa membangkitkan kepercayaan diri kamu dengan mendengarkan dan membaca. Pertanyaan kedua, Mariam. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri saat berada di lingkungan atau saat bersama seseorang yang memiliki kemampuan lebih dari kita? Nah, Mariam, betul. Banyak orang yang, aduh resah nih. Orang itu lebih dari kita, saya harus melakukan apa? Banyak. Makanya tadi Bunda udah sampaikan, ya. Sampaikan bahwa kita di lingkungan baru yang memang lingkungan itu lebih dari kita harus pede. Sapa. Ya. Bikin obrolan-obrolan yang obrolan-obrolan yang ringan yang bisa masuk, karena orang-orang yang sukses lebih kemampuan dari kita tidak akan pernah sombong. Jarang orang yang sukses banget sombong tuh jarang. Jarang. Sukses itu banyak ya, bukan hanya materi. Ya. Jarang sekali yang terjadi. Justru orang sukses orangnya rendah hati semua gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi sekali lagi Mariam, jawaban dari Mariam adalah kamu harus bisa membaur dengan cara kamu tersenyum, menyapa, bikin obrolan-obrolan ringan supaya kamu dalam lingkungan seperti itu kamu juga pede dan kamu lihat motivasi kamu harus termotivasi dari lingkungan yang lebih dari kamu gitu. Paham ya Mariam ya? Mariam. Sekarang Tasya, kalau kita udah pede nih Bun, terus kita selalu dinyinyirkan karena kepedean, gimana cara kita mengatasinya biar nggak diambil hati? Oke Tasya, tadi Bunda udah nyebutkan. Tasya, namanya orang pede itu tidak ada yang kepedean. Karena pede itu terbentuk dengan sendirinya. Itu yang harus kamu kepahamin dulu. Ya. Orang yang kepedean adalah orang yang sombong. Tapi orang yang pede adalah terbentuk dengan kepribadiannya karena memang sudah terbentuk seperti itu. Itu yang harus dipahami dulu ya. Nah, tapi kalau ada orang nyinyir nih karena kita pede, kita bagus atau apapun, bagaimana kita mengatasinya? Berikan senyuman, terima kasih, udah cukup. Jangan diambil hati. Tadi kan Bunda udah nyampaikan. Kalau kita dibicarakan sama orang, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita positif aja. Oh, orang itu tidak punya kelebihan seperti saya. Saya bisa, dia enggak. Positif. Atau kedua, terima kasih, senyum, nanti malu sendiri gitu. Ya. Oke, Kuci, Bunda gimana caranya untuk membangkitkan kepedean diri saat di tempat yang baru? Tadi Kuci udah Bunda jawab. Di saat tempat yang baru biar kamu lebih pede, kamu buka obrolan duluan. Ya Kuci ya, kamu menyapa duluan supaya kamu juga nyaman di lingkungan baru. Tadi Bunda udah jawab juga ya. Itu jawabannya Kuci ya. Kuci dengar? Kuci dengar? Oke ya. Oke, sekarang pertanyaan Farsha.
Bun mau nanya, gimana caranya ngadepin kata-kata orang yang merendahkan kita di saat kita lagi pede terhadap diri sendiri. Lalu jatuh jadi tidak pede karena perkataan orang tersebut. Gimana caranya kembali percaya diri? Tadi kamu udah katakan, rugi banget kita mendengar omongan orang, ngapain? Jadi kita harus balik lagi ke diri kita, ambil positifnya. Oh, orang itu merendahkan kita, berarti saya lebih oke daripada dia. Kalau memang salah. Tapi kalau memang betul ya kita introspeksi diri. Ya. Dan kita tersenyum aja. Dan kita ambil hal-hal yang positifnya. Mindset kita rubah jadi positif. Ya. Oke, Farsya paham? Mana Farsya? Mana si Bim? Farsya paham? Paham ya? Oke. Sekarang dengan Mutia. Mana Mutia? Mutia. Ya Bunda. Oke, bagaimana untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain? Kan tadi sudah Binda bilangin, Mutia. Caranya adalah kita harus bersyukur. Dan kita juga harus tahu bahwa kelebihan orang, semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Supaya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya Mutia nih, membandingkan Mutia dengan Fasya misalnya. Aduh Fasya gini ya. Oh tapi saya lebih ini nih daripada Fasya. Positif aja menilai diri sendiri. Ya. Mutia paham ya. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu sangat tidak baik. Tadi kan Bunda udah bilang. Betul nggak Kak Bimo? Ya Bunda udah bilang tadi kan. Jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain karena itu nggak baik. Berarti kamu negatif pada diri sendiri ya. Hentikan gitu ya, berhenti membandingkan. Itu yang harus kamu pahami dengan berhenti membandingkan. Kamu paham banget bahwa kamu harusnya membandingkan diri kamu dengan diri sendiri ya. Cara untuk membangkitkan kepercayaan diri itu adalah tidak membandingkan diri. Caranya adalah kamu harus positif pada diri sendiri, harus bersyukur pada diri sendiri. Mutia Lovina. Bun, gimana cara meningkatkan PD di saat kita berniat untuk membuka obrolan dengan orang baru tanpa takut disangka SKSD apa sih? SKSD apa sih? Suka kenal, dia. So dekat. So kenal, so dekat itu bahasa gaul atau Bunda mah bukan biasa bahasa gaul. Oke. Ya. Lovina. Cara pertama adalah kamu tersenyum. Kamu lihat suasana dulu, kamu tarik nafas. Bismillah. Ya, halo. Kamu baru datang atau apa aja obrolan-obrolan yang nyantai. Makanya deketin perempuan dulu, jangan deketin laki-laki dulu. Ya, kalau kita dengan senyuman, kamu kenapa Dara ketawa? Ya, kalau kamu dengan senyuman, ya, dan kamu juga buka obrolan yang ringan-ringan, orang juga tidak akan jengah. Ya, kamunya harus nyantai juga. Ya, lihat situasi, oke, kamu samperin. Ya, bagaimana caranya supaya tidak berlebih juga. Itu yang harus diperhatikan. Oke, Lovina, mana Lovina paham ya? Paham ya Lovina ya? Sekarang Salma. Ya, Bunda. Oke. Bunda, gimana caranya kita percaya diri walaupun banyak orang yang ngomongin tentang kita? Ya IGP, tadi kan Bunda udah ngomong. Artinya kita harus bangga diomongin orang jadi beken, betul nggak? Positif aja pikiran kita. Kita diomongin orang, oh kita introspeksi diri, betul nggak ya omongan itu? Kalau salah, oh iya aku kan lebih ini dibandingin dia. Kalau betul, oh aku introspeksi diri. Simple. Salma mana Salma? Ya Salma ya. Salma paham maksud Bunda? Salma. Paham ya Salma ya? Ya, kalau kita banyak yang ngomongin tentang kita, tunjukin kelebihan kamu. Itu. Ya. Oke, Dara. Bunda, aku mau nanya. Aku kan biasa nyapa orang baru, tapi kalau dia responnya biasa aja gimana? Apa aku harus diemin atau gimana Bun? Soalnya kan tidak semua orang sifatnya sama. Ya. Jangan banyak bertanya tapi kamu biarkan dia yang ngomong. Artinya biarkan dia yang bercerita. Jangan bercerita tentang diri kamu. Karena apa? Manusia ini senangnya didengar. Betul nggak? Bukan berbicara. Jadi artinya kamu bertanya yang ringan-ringan yang akhirnya dia mau cerita.
Itu yang harus kamu bisa ya. Memang ini adalah proses ya. Memang ini susah gampang. Tapi apa salahnya kita mencoba ya. Nah, jadi kamu juga harus tahu orang yang kita deketin itu siapa. Harus tahu dulu pertama. Oh dia ini, oh ini temennya si A. Oh ini model A. Oh ini gini. Nah kamu tahu dulu sedikit tentang dia. Baru kamu nyapa, kamu ajak ngobrolkan. Biarkan dia bercerita. Karena orang itu sangat senang sebagai pendengar, bukan ya orang itu paling senang didengarkan, bukan sebagai pendengar. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi kamu harus pintar-pintar bagaimana caranya bertanya dan biar supaya orang itu malah jadi banyak bercerita sama kamu. Gitu ya Dara ya. Simpel ya Dara ya. Oke, kita jawab pertanyaan Kayla. Gimana kalau misalnya kita ketemu sama orang terlalu mendominasi dan selalu menjadikan dirinya center topik, tapi nggak mikirin orang lain yang jadi lawan bicara, cenderung ngejelekin. Wow. Kayla, jauhin aja. Kan itu toxic buat kamu. Jauhin. Tapi kalau misalnya ada di dekat dia bisa apa ya, kayak kamu deket dia tapi dia mendominasi omongan gitu. Kamu harus bisa misalnya dia ngejelekin orang gitu kan. Dia lagi ngejelekin orang. Kamu mesti bisa suasana itu merubah, ganti topik dan top. Kamu harus bisa mengalihkan pembicaraan itu. Paham nggak? Misalnya nih kamu di lingkungan nih. Ini orang ini ngejelekin siapa aja. Kamu langsung dengan santainya kamu tiba-tiba ngomong tentang apa gitu. Ganti topiknya gitu. Harus bisa. Tapi kalau tetap kamu udah ganti topik nggak bisa, oh sorry aku pamit dulu ya, hindarin. Simpel kok. Jangan kepo juga kitanya gitu. Paham nggak Kayla? Jadi inget Bimo. Terus kalau misalnya gimana? Mau bikin dia sadar kalau dia itu nggak baik kayak gitu gimana dong? Sekarang udah balikin. Kalau kamu nggak baik dibikin sadar sama orang bisa nggak? Ayo. Ayo. Ya. Gini Kayla. Biasanya lebih efektif diri sendiri sih. Ya, jadi gini Kayla. Orang itu paling susah mendengarkan kita. Itu yang harus kita pahamin. Ya. Daripada kamu capek ngurusin orang itu supaya berubah, mending kamu cari kehidupan kamu sendiri yang membuat kamu positif. Ya. Karena orang kadang-kadang dikasih tahu juga suka nggak mau. Susah, apalagi udah terbentuk. Kan Bunda juga bilang, sekarang Bunda memberikan tips sama kalian banyak bla bla bla. Kalau kalian tidak belajar dan kalian nggak merubah dan kalian tidak mau mencoba, nggak akan pernah bisa. Bunda berbicara berbusa juga nggak akan pernah bisa. Balik lagi pada diri kalian. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita juga tidak boleh menjudge orang itu. Tapi kita alihkan pembicaraan. Kalau nggak bisa hindari. Kita udah ngasih tahu 1 kali 2 kali nggak bisa ya sudah. Ngapain? Habis waktu. Mending kita mikirin hidup kita dengan orang-orang yang termotivasi dan yang positif. Gitu ya Kayla? Paham Kayla? Oh, iya. Paham? Ada lagi yang ditanyain? Itu kalau misalnya punya teman yang terlalu mendominasi gimana? Kenapa? Jadi kita nggak bisa ngimbangin dia gitu. Kalau misalnya punya teman yang terlalu mendominasi, terus kitanya nggak bisa mengimbangi gitu, nggak bisa jalan di tempat yang sama kayak dia. Tinggalin kalau memang toksik buat harus kamu. Gimana? Kita harus ngejar. Hindari. Iya, buat apa? Positif nggak buat kamu? Balik lagi sama diri kamu. Ya, tapi bukan berarti kita harus memutuskan silaturahim, bukan. Ya, sekarang daripada kita ngurusin orang seperti itu, ngapain habis waktu? Mending kamu cari hal-hal yang positif supaya kamu juga nggak kepikiran. Ada lagi Kayla? Simpel kan? Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup puas? Makasih Bunda. Oke ya. Laras, Bunda bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi dunia sosial media agar tidak terlalu merasa kurang? Banyak belajar, Bim. Banyak belajar dari dunia medsos. Ya. Dan attitude dalam dunia medsos itu yang penting. Ya, Laras ya. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi dunia medsos. Kemampuan kamu, portofolio kamu tunjukkan. Misalnya kamu sebagai model, tunjukkan portofolio kamu supaya pede di medsos. Tapi nggak boleh berlebih dan nggak boleh bohong. Misalnya,
kamu kepedean nih, nggak ada kepedean ya. Kamu misalnya makan di mana, kamu upload di sosmed kayak Kak Bimo. Kak Bimo lagi nih yang kena. Ya, Kak Bimo. Bohong. Bunda bercanda, Bunda seneng ngebully Kak Bimo. Ya, itu justru akan membuat orang gak suka sama kita ya. Kalau makanya attitude dalam dunia sosmed itu penting. Apa yang kita upload, apa yang kita komen, apa yang kita baca, apa yang kita like, apa yang kita tampilkan harus yang positif supaya orang suka dengan kamu. Dunia sosmed ini kan masyarakat luas yang melihat. Kalau ada yang salah sedikit tentang kita di sosmed, orang nggak akan suka. Ya, jadi attitude juga harus dijaga, itu pertama. Nah, kemampuan kamu justru apa adanya yang harus ditampilkan. Ya, jangan memberikan hal-hal yang negatif yang membuat orang nggak suka, yang akhirnya kamu anjlok PD-nya. Ya, paham ya, Laras? Ya. Makasih, ya. Oke ya, belajar ya. Violina, gimana tip PD buat mencoba hal baru? Misalnya kalau sehari-hari kita cuma pakai kaos dan jeans doang, terus pengen coba hal baru pakai rok lebih feminim, gimana supaya PD diliatin orang? Oke, Violina, pertanyaannya oke banget nih. Violina, kalau kita ingin merubah penampilan, balik dulu ke diri sendiri. Itu karakter saya feminim. Ya, kalau kamu merasa itu adalah karakter, kamu coba bertahap. Jangan ingat, jangan ingin diliatin orang supaya kelihatan pede. Biarkan orang itu menilai sendiri, karena pede itu akan terjadi dengan sendirinya. Makanya tadi Bunda sampaikan yang materi apa ya tadi ya Bunda sampaikan? Materi apa ya tadi ya Bunda, jadi lupa. Materi apa ya tadi Bunda? Oh, sasaran besar dan sasaran kecil. Ya, sasaran kecil dulu kamu jalankan. Mencoba, cocok nggak, enak nggak nih baju saya. Oke, saya ngaca, tanya di rumah, kamu foto, liatin ke rumah. Kamu nyaman dulu nggak pakai rok? Kalau kamu nyaman, kamu tanya ke keluarga, ke teman dekat, bagus nggak begini? Oke, kamu jalanin. Biarkan orang menilai kamu. Ya, yang penting kamu nyaman nggak pakai itu. Oke, Violina ya, itu pertanyaan Bunda ya, ayo jawaban Bunda ya. Oke. Zara, Bun, bagaimana caranya ngilangin pikiran negatif tentang diri kita? Ya itu, kan Bunda udah bilang, siapa? Zara. Pola pikir itu adalah terbentuk dengan sendirinya, ya. Supaya kamu ngilangin negatif, kamu harus merubah pola pikir. Merubahnya bagaimana, Bun? Minggu lalu sudah Bunda kasih tahu. Coba sekarang kamu belajar, ya. Pertama, kamu melihat, menonton, menyanyi, atau apapun, mendengarkan yang positif supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar diri kamu. Yang pertama. Yang kedua, tuliskan kelebihan-kelebihan kamu. Jangan kekurangan justru. Tuliskan kelebihan-kelebihan tentang diri kamu. Supaya kamu menulis, oh saya gini, oh saya gini, oh saya gini. Akhirnya akan negatif, akan positif. Ya, makanya tadi kan Bunda sampaikan, yang kalau negatif itu kan, takut salah, takut ini, saya gini, saya gitu. Itu hilangkan dengan kamu melihat kelebihan diri kamu. Dan tingkatkan kemampuan kamu. Ya Zara ya, jadi sebentar. Jadi sekali lagi, untuk ngilangin pikiran negatif adalah dengan menuliskan kelebihan-kelebihan kamu, membaca hal-hal yang positif, mendengarkan yang positif, menulis kata-kata yang positif. Biasakan itu dulu. Ya Zara ya, paham ya? Zara. Ya Bunda. Oke ya. Terima kasih Bunda. Ya. Dan kamu juga harus bersyukur, kamu nggak kekurangan apapun kok, kamu cantik, kita nggak kekurangan dari atas ke bawah gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran negatif ya. Makanya kamu tulis dulu kelebihan-kelebihan kamu, apa yang membuat kamu termotivasi dan tingkatkan. Oke? Satu lagi ya, Aurel. Bun, Aurel mau nanya bagaimana meningkatkan kepercayaan diri agar tidak minder di depan umum. Di depan umum minder, yaitu karena mindset kamu. Aurel, mindset kamu yang merasa minder.
Kamu bergaulah dengan orang yang tidak minder supaya terbawa. Itu yang terpenting. Aurel, mana Aurel? Aurel. Mana Aurel? Ya, Bu. Mana Aurel ngacung? Oke, mana? Oke. Aurel. Bergaulah dengan orang-orang yang tidak minder. Kamu sekarang bergaulnya dengan orang-orang yang minder juga nggak? Lingkungan kamu orang-orang minder nggak? Bukan. Bukan. Nah, justru kan bagus. Kamu harus termotivasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kamu yang tidak minder. Ya, jadi itu sebenarnya adalah mindset kamu. Pikiran kamu selalu jelek pada diri kamu, selalu negatif pada diri kamu. Ya, jangan merasa minder kalau lingkungan kamu udah nggak minder. Makanya tingkatkan kemampuan kamu. Itu yang maksud Bunda, ya. Kamu tingkatkan. Kalau kamu misalnya di dalam lingkungannya tiba-tiba, orang ini lebih oke. Karena membandingkan kan, tadi Bunda sampaikan. Harus paham semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kamu udah punya rasa gitu, saya kan punya kelebihan ini. Itu akan terhapus rasa negatifnya, pikiran negatifnya. Ya, oke ya. Aurel ya, belajar seperti itu ya. Bunda yakin kamu pasti bisa. Ya, jadi sekali lagi, kalau kamu di depan umum minder, kamu harus, saya kan punya kemampuan ini. Saya akan ajak ngobrol si A. Saya gini. Saya positif. Itu nanti akan jadi kebiasaan. Kamu gak akan minder lagi. Dan bergaulah dengan orang-orang yang tidak minder. Perbanyak gaul dengan orang-orang yang tidak minder. Ya, oke Aurel ya. Oke, cukup puas. Oke, gak ada lagi Bim. Oke, kalau gitu cukup sekian dari Bunda.